Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ferli Pratama dengan NIM 075 dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fisiologi pengukuran tekanan darah dan nadi. Yang pertama ada siklus jantung. Ya, siklus jantung ada tiga, yaitu yang pertama akhir diastolik, katup atrioventrikuler membuka dan katup pulmonal dan aorta menutup. Darah mengalir ke atrium dari sistem vena, kemudian darah mengalir secara pasif dari atrium ke ventrikel. Laju pengisian ventrikel menurun setelah ventrikel makin teregang. Lalu ada sistol atrium. Kontraksi atrium mendorong sejumlah kecil darah tambahan ke ventrikel. Sebagian besar, 70% pengisian darah ventrikel terjadi selama pengisian pasif sebelumnya. Kontraksi atrium mengakibatkan muara vena cava semakin mengecil. Ketiga, kontraksi isovolumetrik, ventrikel kontraksi isovolumetrik atau isovolumik dan isometrik mengakibatkan menutupnya katup atrioventrikuler. Pada fase ini terjadi peningkatan tajam dari tekanan intraventrikuler. Fase ini berlangsung kira-kira 0,05 detik sampai tekanan dalam ventrikel kiri dan kanan masing-masing melampaui tekanan dalam aorta yaitu 80 mmHg dan arteri pulmonal yaitu 10 mmHg dan katup aorta dan pulmonal membuka. Siklus jantung yang keempat ada ejeksi ventrikel. Dengan terbukanya katup aorta dan pulmonal, mulai klan fase ejeksi ventrikel. Puncak tekanan ventrikel kiri adalah sekitar 120 mmHg dan ventrikel kanan sekitar 25 mmHg. Yang kelima ada relaksasi isovolumetric ventricle. Setelah seluruh otot ventrikel berelaksasi yang diikuti penutupan katup aorta dan pulmonal, tekanan ventrikel akan menurun dengan tajam. Periode ini berlangsung selama 0,04 detik. Periode relaksasi isovolumetric ini berakhir ketika tekanan intraventrikuler turun di bawah tekanan atrium dari katup atrioventrikuler membuka. Bunyi jantung satu yaitu getaran katup atrioventrikularis yang menutup akibat aliran balik darah yang terjadi karena tekanan ventrikel lebih besar daripada tekanan atria. Yang kedua ada tempat yang baik untuk mendengarkan, yaitu ictus cordis, pertemuan antara SIC 5 dan garis midclavicularis kiri. Bunyi jantung satu meningkat pada A. mitral stenosis, B. kontraksi ventrikel kuat, C. aliran darah cepat. Bunyi jantung 2, getaran katup semilunaris yang menutup akibat aliran balik darah karena tekanan pembuluh darah lebih besar daripada tekanan di ventrikel. Getaran ini akan diproyeksikan di dinding torak. Letaknya ada di SIC2 pada tepi sternum kanan aorta dan ada di SIC2 pada tepi sternum kiri di pulmonal. Intensitas bunyi jantung 2 aorta bertambah pada yang pertama ada hipertensi, yang kedua arteriosklerosis aorta yang sangat besar. Bunyi jantung 2 pulmonal akan bertambah pada A. kelainan ventrikel kiri, yang B. mitral stenosis, ketiga ada cor pulmonal kronika, yang keempat ada kelainan jantung bawaan. Bunyi jantung 1 dan 2 melemah pada orang yang gemuk, kedua ada emfisema paru-paru, yang ketiga ada perikardritis exudativa, dan yang keempat ada penyakit-penyakit yang menyebabkan kelemahan otot jantung. Bunyi jantung 3 pada orang muda yang sehat kadang dapat didengarkan. Bunyi jantung 3 yaitu pada sepertiga permulaan diastol, sesuai dengan saat pengisian cepat ventrikel, dan suara tersebut disebabkan karena getaran yang timbul pada waktu darah masuk. Tekanan darah. Yang pertama ada sistol, yaitu tekanan maksimum yang ditimbulkan di arteri sewaktu darah disemprotkan masuk ke dalam arteri, rata-rata 120 mmHg. Yang kedua ada diastol, tekanan minimum di dalam arteri sewaktu darah mengalir keluar ke pembuluh darah di hilir selama diastol. Tekanan sistol menyebabkan darah dipompa ke aorta dan mengalir ke pembuluh darah. Dinding aorta bersifat elastis sehingga mengembang, dan pada waktu diastol, darah tidak bisa regurgitasi ke jantung karena adanya klep, maka darah mendapat dorongan dari dinding aorta yang ingin kembali ke bentuk semula. Itu kekuatan darah sekarang atau tekanan darah didapat dari tenaga elastisitas dinding aorta tersebut. Normal dalam waktu istirahat tekanan darah yaitu 120/80, artinya tekanan sistol 120 mmHg dan tekanan diastol 80 mmHg. Hubungan tekanan darah, curah jantung, dan resistensi perifer. Tekanan darah menggambarkan interaksi dari curah jantung, tekanan vaskuler perifer, volume darah, viskositas darah, dan elastisitas arteri. Tekanan darah dipengaruhi oleh curah jantung dan resistensi pembuluh darah perifer atau tahanan perifer. Tekanan darah sama dengan cardiac output tahanan perifer atau SPR. Curah jantung atau cardiac output adalah jumlah darah yang dipompakan oleh ventrikel ke dalam sirkulasi pulmonal dan sirkulasi sistemik dalam waktu 1 menit. Jadi curah jantung seorang adalah volume darah yang dipompa jantung atau volume sekuncup selama 1 menit frekuensi jantung. Ada dua hal yang menentukan curah jantung, yaitu jumlah denyut jantung per menit atau heart rate sama dengan HR, dan stroke volume atau SV. Curah jantung yaitu cara menurunnya HR kali stroke volume.
Pada keadaan istirahat, curah jantung rata-rata 5 liter per menit. Hal ini dapat dihitung dari rata-rata jumlah denyut jantung per menit sekitar 70 kali dan stroke volume sekitar 70 mili per denyutan. Sehingga rata-rata cardiac output sekitar 4,9 liter per menit atau 5 liter per menit. Setiap menit ventrikel kanan memompa darah 5 liter ke paru-paru dan 5 liter darah dipompakan ke sirkulasi sistemik. Besarnya curah jantung dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu volume akhir diastolik ventricle, preload, beban akhir ventricle afterload, dan kontraktilitas dari jantung. Yang pertama, preload. Preload adalah keadaan di mana serat otot ventrikel kiri jantung memanjang atau meregang sampai akhir diastol. Pada keadaan preload terjadi pengisian ventrikel, sehingga makin panjang otot ventrikel meregang, makin besar pula volume darah yang masuk ke dalam ventrikel. Yang kedua ada afterload, adalah tahanan yang diakibatkan oleh pompa dari ventrikel kiri untuk membuka katup aorta selama sistol dan pada saat membuat darah. Afterload secara langsung dipengaruhi oleh tekanan darah arteri, ukuran ventrikel kiri, dan karakteristik katup jantung. Yang ketiga ada kontraktilitas, yaitu kekuatan kontraksi dari otot jantung sangat berpengaruh terhadap cardiac output. Maka kuat kontraksi otot jantung makin banyak pula volume darah yang dikeluarkan. Lalu ada viskositas darah dan tekanan perifer. Kentalan atau viskositas darah mempengaruhi kemudahan aliran darah melewati pembuluh yang kecil, dan viskositas darah ditentukan oleh hematokrit. Apabila hematokrit meningkat, aliran darah akan melambat, tekanan darah arteri. Selanjutnya ada pengukuran tekanan darah dan denyut nadi. Yang pertama ada tekanan darah. Tekanan darah merupakan salah satu indikator untuk menilai sistem kardiovaskular bersama dengan pemeriksaan nadi. Parameter yang diukur pada pemeriksaan tekanan darah adalah tekanan darah atas disebut sistolik dan tekanan darah bawah disebut diastolik. Lokasi pengukuran yang umum dilakukan adalah pada arteri brachialis pada kubital fossa. Selain pada arteri brachialis, pengukuran tekanan darah juga dapat dilakukan pada arteri popliteal atau belakang lutut. Pengukuran sering dilakukan pada sisi kanan untuk menghindari kesalahan akibat terdapatnya koartasio aorta. Pengukuran tekanan darah tidak bisa dilakukan pada arteri brachialis apabila lengan kanan limfedema. Yang kedua ada lengan yang bagian sisi ipsilateralnya telah mengalami mastektomi, terdapat luka terbuka yang luas. Alat yang digunakan yaitu sphygmomanometer dan stetoskop. Tekanan darah normal yaitu sekitar 120 mmHg dan diastolnya 80 mmHg. Tekanan darah pada anak bayi kurang dari 1 tahun yaitu 90 per 60 mmHg, 1 sampai 5 tahun yaitu 95 per 65 mmHg, dan 5 sampai 10 tahun yaitu 100 per 60 mmHg. Prosedur pemeriksaan tekanan darah yang pertama, persiapan pasien, yaitu tanyakan tekanan darah pada pengukuran terakhir pasien. Istirahatkan pasien selama 3 sampai 5 menit dalam posisi nyaman, dapat berbaring atau duduk. Apabila posisi pasien duduk, pastikan posisi kaki tidak bersilang atau menggantung. Meletakkan lengan sejajar dengan jantung pada meja atau permukaan yang keras. Menyingsingkan lengan baju ke atas apabila dilakukan hanya 1 kali pengukuran, dilakukan pada lengan aktif. Yang kedua yaitu menentukan ukuran manset, dewasa atau anak-anak. Periksa kantung dalam manset pada kondisi kosong, tidak berisi darah. Yang ketiga ada mengatur tensimeter agar siap pakai. Yang keempat memastikan valve pada pump sudah tertutup. Yang kelima ada pasang manset pada lengan atas, pasang dengan pas, tidak longgar dan tidak terlalu kencang. Posisi manset kurang lebih 1 inci atau 2,4 cm di atas siku. 6. Tempatkan lengan sedemikian rupa sehingga siku dalam keadaan sedikit fleksi. Ketujuh ada palpasi nadi atau detak pada arteri brachialis pada kubital fossa. Yang kedelapan dengan satu jari meraba arteri brachialis, pompa manset dengan cepat sampai kira-kira 30 mmHg di atas tekanan ketika pulsasi arteri brachialis menghilang. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi adanya denyut sistolik palsu. Turunkan tekanan manset perlahan sampai denyutan arteri brachialis teraba kembali. Ini adalah tekanan sistolik palpatoir. Kemudian pasang corong bel stetoskop pada fossa kubiti pada pulsasi arteri brachialis. Cek bel atau diafragma stetoskop pada posisi aktif. Pompa manset kembali sampai kurang lebih 30 mmHg di atas tekanan sistolik palpatoir. Buka katup perlahan sehingga manset perlahan mengempis. Baca monitor pengukuran tekanan. Tekanan darah sistolik terbaca pada suara detak pertama yang terdengar. Tekanan darah diastolik terbaca pada suara detak terakhir yang terdengar. Mencatat bunyi Korotkov 1 dan 5. Yang ke-15 adalah lepas manset dan kembalikan pasien pada posisi nyaman. Ke-16, catat hasil pengukuran dilengkapi dengan hasil hari dan jam pengukuran, posisi pasien saat pengukuran. Yang ke-17, apabila diperlukan pengulangan pemeriksaan beri jeda 1-2 menit. Denyut nadi. Denyut nadi adalah gelombang darah yang dapat dirasakan karena adanya aliran darah yang dipompakan ke dalam arteri oleh kontraksi ventrikel kiri jantung. Pada saat mendorong darah menuju arteri, arteri akan mengembang dan mengkerut karena adanya aliran darah. Dengan mengetahui nadi, tidak hanya sekaligus mengetahui denyut jantung, tapi juga dapat mengetahui ritme jantung dan kekuatan denyut nadi. Denyut nadi diatur oleh sistem saraf otonom. Lokasi untuk merasakan denyut nadi adalah arteri akarotid di bagian medial leher, di bawah angulus mandibularis. Hindari pemeriksaan dua sisi sekaligus pada waktu bersamaan. Kedua ada di brachial, di atas siku dan medial dari tendobicep. Yang ketiga ada radial, bagian distal dan ventral dari pergelangan tangan. Yang keempat ada femoral, di sebelah inferomedial ligamentum inguinalis.
Yang kelima ada popliteal di belakang lutut, sedikit ke lateral dari garis tengah. Yang keenam ada tibia posterior di belakang dan sedikit ke arah inferior dari malleolus medialis. Ketujuh ada pedis dorsalis, lateral dari tendo musculus extern. Lokasi untuk merasakan denyut nadi adalah arteri karotis bagian belakang, dan nilai normal nadi adalah pada bayi 100-80 kali per menit, anak-anak 80-100 kali per menit, dewasa 60-100 kali per menit, brakikardia yaitu kurang dari 60 menit, dan takikardia lebih dari 100 kali per menit. Takikardia di denyut jantung bertambah cepat pada keadaan fisiologis seperti emosi, ansietas, dan kegiatan fisik, peningkatan metabolisme tubuh. Brakikardia, perlambatan denyut jantung, adalah gambaran pada tekanan intrakranial meningkat, peningkatan tonus vagus, hipotiroidisme, hipotermia, dan efek samping beberapa obat. Yang kedua ada irama irregular, yang kedua ada regularly irregular, yaitu dijumpai pola dalam irregularitasnya. Yang ketiga ada irregular irregular, tetap tidak teratur atau tidak dijumpai pola dalam irregularitasnya. Yang ketiga ada volume nadi. Volume nadi kecil, volume nadi yang berkurang secara lokal, dan yang terakhir volume nadi besar. Sekian penjelasan mengenai tekanan darah dan nadi. Saya Muhammad Ferdi Pratama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.